Ini kemana? Ke situ, saya antar. Selamat datang. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bapak di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Baik, semangat sekali ya pagi hari ini. Luar biasa. Sebelum kegiatan kita mulai, kenalan dulu ya Pak Bu. Perkenalkan, saya Dwita. Bapak Ibu bisa panggil saya Ibu Dwita. Saya akan memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Tetapi saya tidak sendiri Pak Bu. Saya bersama teman-teman saya dari Nurse Unair. Izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri ya Pak Bu. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nurse Tata. Ya, perkenalkan saya perawat Intan. Di sini saya sebagai fasilitator untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kalau saya perkenalkan, saya Nurse Audi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dengan saya Nurse Alma. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurse Jordan. Baik Bapak Ibu, kami sudah berkenalan. Sekarang giliran Bapak Ibu untuk berkenalan supaya lebih akrab ya. Bersedia? Iya, kalau begitu silahkan bisa dimulai perkenalan sambil nanti akan dibagikan tanda pengenal oleh operator ya. Baik, ini akan saya bagikan ID card-nya. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Saya Dewi. Baik, ini untuk Ibu Dewi. Terima kasih. Lalu selanjutnya? Saya Sari. Baik, ini untuk Ibu Sari. Terima kasih. Lalu untuk Bapak, kalau boleh tahu namanya? Saya Bibi, Bu. Oh, baik. Ini untuk Bapak Bibi. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah saling mengenal sama lain ya. Kalau namanya bisa dikalungkan. Selanjutnya saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu hari ini bagaimana? Bahagia? Biasa aja, sedikit bingung Bu. Kalau saya malu, Bu. Wah, jawabannya beragam sekali ya. Tetapi tidak apa-apa, terima kasih Bapak Ibu sudah jujur. Wajar jika ada yang cemas atau malu karena ini kegiatan bersama. Tujuannya kita berkumpul di ruang flamboyan pagi ini yaitu kita akan bercakap-cakap tentang pengalaman yang tidak menyenangkan dan hal positif yang ada pada diri Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, lama kegiatannya ini sekitar 45 menit dan Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Tetapi jika ingin ke kamar mandi atau ingin keluar, nanti Bapak Ibu bisa izin dulu kepada fasilitator ya. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Baik, kita mulai sekarang ya Bapak Ibu. Saya akan membagikan kertas dan spidol. Baik. Ini Bapak untuk kertasnya dan spidolnya. Ini Ibu untuk kertas dan spidolnya. Ini Ibu untuk kertas dan spidolnya. Sip, sudah dapat kertas dan spidol semua ya? Sudah. Kalau begitu sekarang saya mau Bapak Ibu semua menuliskan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami. Ya, siapa?
Silakan boleh dituliskan. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Dulu Bapak kira-kira ada itu nggak pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin? Ya, apa Bapak? Iya benar Bu, saya dulu tidak punya teman di sekolah dan saya sering dibully, diejek waktu di sekolah dulu. Oh iya, itu bisa ditulis ya Pak. Saya bantu untuk tulis. Bapak dicoba tulis. Ya, bagus. Oke. Bu. Baik, bagus. Semuanya sudah menuliskan pengalamannya. Sekarang permainan yang kedua, kita akan menuliskan hal positif dari Bapak Ibu masing-masing. Mungkin di rumah Bapak Ibu sering membantu bersih-bersih rumah atau kegiatan lain yang membuat senang. Baik Bapak Ibu, ini kertas keduanya akan saya bagikan ya Bapak Ibu. Permisi Bapak, ini kertasnya. Ini permisi Ibu, ini kertasnya yang kedua. Ini buat Ibu. Pak Bibi gimana? Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Saya tidak tahu Bu. Pak Bibi, mungkin ada hal yang bisa bikin Bapak senang gitu? Coba Bapak ingat kembali hal yang sederhana saja. Misalkan kayak mungkin Bapak pernah bantu bersih-bersih ibu di rumah gitu atau apa gitu? Iya Bu, dulu saya senang membantu ibu membersihkan rumah. Iya, itu bisa dituliskan Pak. Dituliskan ya Bapak. Sudah Bu. Iya, benar. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Semuanya bisa menuliskan sisi positif dari dirinya masing-masing. Sekarang kita akan membacakan hal positif yang sudah Bapak Ibu tulis. Setuju? Baik. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk mencontohkan ya. Tadi saya sudah menulis dan ini kita bisa baca dengan lantang dan tegas. Saya bisa menjahit dan saya suka menjahit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dimulai itu. Ya. Saya bisa masak sayur sop. Saya rajin merapikan rumah. Ibu bisa dimulai untuk dibacakan seperti contohnya tadi ya. Saya bisa masak sayur sop. Bagus sekali Bu, itu keterampilan yang sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya Ibu bisa dibacakan ya. Saya rajin merapikan rumah.
Luar biasa, pasti rumah ibu sangat bersih dan nyaman. Kita Baik, selanjutnya Bapak bisa dibacakan, G. Saya suka membantu ibu bersih-bersih. hebat Pak, membantu orang tua itu hal yang sangat positif. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah membacakan hal positifnya masing-masing. Terima kasih sudah membacanya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Saya lebih semangat, Bu. Saya merasa senang, Bu. Kalau saya merasa lega, Bu. Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Jika ada hal positif yang belum sempat ditulis hari ini, Bapak Ibu bisa menulisnya lagi di kertas ya. Iya, untuk hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan akan belajar melatih hal positif pada diri Bapak Ibu yang bisa dilakukan setiap hari. Waktunya sama seperti hari ini, tempatnya juga sama di sini. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Iya, setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ibu, Bapak, kertas gedongnya saya akan ambil kembali. Isi Bapak, boleh dibantu. Baik, terima kasih. Permisi Ibu. Terima kasih ya Ibu. Permisi Ibu, kertasnya terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini di sesi kedua. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Saya cukup senang, tapi masih sedikit bingung. Biasa aja. Kalau saya masih malu, Bu. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih sudah jujur. Jadi untuk hari ini kita nanti akan menuliskan kelebihan nilai positif yang dimiliki orang lain. Nah, nanti kita akan menuliskan kelebihan yang ada di teman-teman kelompok kita itu di kertas, gitu ya. Untuk aturannya masih sama seperti kemarin, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nanti kalau ingin izin ke kamar mandi bisa izin dulu ke operator ya. Baik, saya akan bagikan kertasnya dan juga Baik Bapak Ibu, sekarang bisa tuliskan nama teman kanan kirinya di sudut kanan atas kertas ya. Tulis di pojok. Terima kasih. Baik, jika sudah, sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan kelebihan dari teman yang namanya sudah ditulis di kertas itu ya. Bisa sifat baik, bisa kebiasaan positif, tulis sebanyak-banyaknya ya. Ayo Bapak, gimana? Sampai. Baik, jika sudah selesai, sekarang kertasnya bisa dikumpulkan. Nurse Tata bisa dibantu untuk mengumpulkan kertasnya terlebih dahulu ya. baik. Permisi ya Pak. Saya minta kertas dulu. Permisi ya Ibu. Baik, sudah. Sekarang bisa dibagikan kembali kertasnya sesuai dengan namanya masing-masing ya.
Nurse Tata, bisa dibantu? Baik, Bu Gita. Permisi, ini untuk Bu Dewi, ini untuk Sari, dan ini untuk Bapak Gita. Jika semua sudah mendapatkan kertasnya kembali, sekarang kita akan membacakan isi dari kertas tersebut ya. Nanti setelah dibacakan, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan bagaimana perasaannya setelah membaca isi kertas tersebut. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya contohkan untuk membacanya dengan tegas juga jelas ya Bapak Ibu. Seperti Bu Dwita. Bu Dwita suka membaca. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dimulai dari Bu Dewi. Ya, suka membantu teman. Saya senang ternyata banyak teman-teman yang memperhatikan saya dan peduli sama saya. Perhatian dan ramah. Bagaimana perasaannya? Saya jadi lebih percaya diri, ternyata ketemu ramah juga. Untuk saya baik dan suka membantu ibu. Iya, gimana perasaannya? Perasaan saya lega karena banyak orang yang peduli dengan saya. Baik, luar biasa sekali dari Ibu Dewi. Tadi Ibu Dewi dikenal suka membantu teman. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Lalu Ibu Sari tadi ramah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Sari. Lalu Pak Bibi tadi Baik, suka membantu ibu. tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Terima kasih semuanya sudah bisa menyampaikan nilai positif dari orang lain nih, dari teman-temannya ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya lebih senang dan semangat. Ternyata teman-teman banyak yang memperhatikan saya. Saya merasa lebih percaya diri lagi, ternyata banyak yang peduli dengan saya. Kalau saya merasa lebih lega karena banyak orang yang memperhatikan saya. Sekarang kertas yang sudah ditulis tadi bisa disimpan ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti kertasnya bisa dibaca kembali kalau Bapak Ibu merasa sedih atau merasa minder gitu ya. Nah nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan latihan harga diri dengan kegiatan yang berbeda ya. Nanti waktu dan tempatnya masih sama. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat baik. Kalau begitu nanti kita bertemu lagi sesi ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Akhirnya kita bertemu lagi di sesi ketiga kita kali ini. Tapi sebelum dimulai ini saya mau tahu dulu bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Ibu Dewi, saya lebih semangat Ibu. Saya biasa saja, cuma lebih senang juga. Kalau saya lebih sedikit semangat ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu rasakan itu hal yang wajar. Hari ini kita akan belajar menetapkan tujuan hidup yang realistis. Memiliki tujuan hidup itu penting. Kenapa sih? Supaya kita lebih bersemangat untuk berusaha mewujudkan dan tetap optimis pastinya menghadapi masa yang akan datang. Aturannya kali ini sama seperti sebelumnya ya. Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir. Nanti jika ada yang perlu meninggalkan ruangan untuk pergi ke toilet misalnya, silakan dapat izin terlebih dahulu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Silakan Nurse Jordan bisa dibantu untuk membagikan kertas dan juga spidolnya. Baik. Ini ya Pak, ada kertas dan spidolnya. Ibu.
Sekarang Bapak Ibu bisa dipikirkan lalu dituliskan di kertas apa tujuan hidup Bapak Ibu semua. Tujuannya boleh yang sederhana, boleh yang penting sesuai dengan kemampuan diri masing-masing dan juga tentunya nyata ya. Baik Bapak Ibu, saya akan contohkan untuk tujuan hidup. Misalkan saya ingin rajin berolahraga agar hidup saya menjadi lebih sehat. Bapak Ibu bisa memulai menulis dari apa keinginan yang ingin disampaikan pada kertas tersebut ya Bapak Ibu. Silakan bisa mulai ditulis ya. Baik, jika semuanya sudah menuliskan, kita akan membacakan satu persatu ya. Baik Bapak Ibu, saya contohkan untuk bacanya seperti sebelumnya ya, dengan tegas dan juga jelas. Seperti yang tadi saya contohkan, saya ingin berolahraga setiap hari agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Sudah paham ya? Bisa dimulai dari sebelah kanan saya, silakan Ibu Dewi. Jadi tujuan saya ingin membuka toko kue, Bu. Luar biasa sekali, itu tujuan yang sangat jelas dan juga inspiratif. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Ibu Sari. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik dan anak-anak sehat semuanya. Luar biasa Bu, itu tujuan yang sangat mulia. Tepuk tangan. Tuan Bibi, silakan. Saya ingin banyak uang. Bapak, mungkin bisa dituliskan tujuan yang lebih jelas dan realistis seperti Bapak ingin belajar memasak, kemudian bisa berolahraga, ataupun sebagainya. Oh iya, saya ingin belajar menjahit. Hebat Pak, itu tujuan yang sangat realistis dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk Pak Bibi. Baik Bapak Ibu, sekarang bisa dilihat lagi tujuan yang sudah dituliskan di kertas itu. Jika ada tujuan yang dirasa terlalu sulit, kita bisa coret dulu tujuannya. Kita fokus ke tujuan yang realistis. Coret Bapak, karena kurang realistis dan jelas. Baik, jika sudah, Bapak Ibu dapat menyimpan tujuan tersebut ditempelkan di dinding rumah sebagai semangat untuk menjalani hari-hari sesuai keinginan masing-masingnya. Jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah menetapkan tujuan hidup hari ini? Saya lebih semangat lagi Bu sekarang karena saya sudah tahu tujuan hidup saya apa. Luar biasa. Saya akan merasa lebih percaya diri lagi dari sekarang. Kalau saya lebih yakin untuk menjalani hidup karena saya mempunyai tujuan hidup. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Bapak Ibu boleh menuliskan lagi tujuan-tujuan hidup lainnya untuk dijadikan semangat. Yang penting, tujuan hidup tersebut tetap realistis dan sesuai kemampuan diri masing-masing ya. Terakhir, dari terapi aktivitas kelompok peningkatan harga diri ya Bapak Ibu. Semoga pengalaman dari sesi pertama sampai sesi ketiga hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu, kalian semua luar biasa dan hebat ya. Segitu saja ya Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.